Simulasi ujian penata layanan sipil. Topik: kompetensi teknis, jumlah soal 25, format pilihan ganda. Soal 1. Seorang penata layanan sipil diminta untuk membuat laporan kegiatan bulanan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengumpulkan data kegiatan yang telah dilakukan. B. Menulis laporan langsung berdasarkan ingatan. C. Mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembuatan laporan. D. Menggunakan template laporan tahun sebelumnya. Jawaban yang benar adalah A. Mengumpulkan data kegiatan yang telah dilakukan. Kita lihat pembahasannya. Penyusunan laporan harus berdasarkan data yang akurat agar mencerminkan kegiatan yang sebenarnya. Langkah pertama yang tepat adalah mengumpulkan data. Soal 2. Apa tujuan utama dari penerapan arsip elektronik dalam pelayanan publik? A. Mempermudah penghapusan dokumen. B. Mengurangi transparansi data. C. Mempercepat pencarian informasi. D. Mengganti dokumen fisik sepenuhnya. Jawaban yang benar adalah C. Mempercepat pencarian informasi. Kita lihat pembahasannya ya. Arsip elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan mempercepat akses informasi penting. Soal 3. Ketika terjadi konflik antar pegawai di kantor, langkah yang harus dilakukan oleh penata layanan sipil adalah A. Mengabaikan konflik karena itu bukan tanggung jawabnya. B. Melapor kepada atasan dan meminta saran penyelesaian. C. Memihak salah satu pihak untuk meredakan konflik. D. Memindahkan pegawai yang berkonflik ke departemen lain. Jawaban yang benar adalah B. Melapor kepada atasan dan meminta saran penyelesaian. Kita lihat pembahasan. Konflik antar pegawai sebaiknya diselesaikan dengan melibatkan atasan agar solusi yang diambil sesuai prosedur. Soal 4. Dalam pengelolaan barang inventaris, penata layanan sipil harus melakukan pencatatan setiap A. 6 bulan sekali. B. Tahun anggaran berakhir. C. Ada perubahan barang. D. Setelah audit selesai. Jawaban yang benar adalah C. Ada perubahan barang. Kita lihat pembahasannya. Pencatatan inventaris harus dilakukan setiap kali ada perubahan untuk menjaga akurasi data. Soal 5. Tugas penata layanan sipil yang berkaitan dengan pengelolaan surat masuk adalah A. Menyusun laporan surat masuk setiap bulan. B. Menyimpan surat tanpa registrasi. C. Mendistribusikan surat sesuai dengan tujuan. D. Mengarsipkan surat tanpa memeriksa isinya. Jawaban yang benar adalah C. Mendistribusikan surat sesuai dengan tujuan. Kita lihat pembahasannya. Salah satu tugas utama dalam pengelolaan surat adalah mendistribusikan surat ke pihak yang berwenang sesuai alur kerja. Soal 6. Ketika menerima dokumen rahasia, langkah pertama yang harus dilakukan oleh penata layanan sipil adalah A. Membuka dokumen untuk memeriksa isinya. B. Mencatat penerimaan dokumen dalam buku register. C. Menggandakan dokumen untuk arsip. D. Menyerahkan dokumen ke bagian administrasi. Jawaban yang benar adalah B. Mencatat penerimaan dokumen dalam buku register. Kita lihat pembahasannya. Pencatatan penerimaan dokumen rahasia sangat penting untuk memastikan jejak administratif yang jelas sebelum didistribusikan. Soal 7. Penata layanan sipil diminta untuk mengorganisasi rapat bulanan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menyusun notulen rapat. B. Mengatur jadwal rapat dan mengundang peserta. Menyediakan konsumsi untuk rapat jadwal. D. Menyusun materi rapat. Jawaban yang benar adalah B. Mengatur jadwal rapat dan mengundang peserta. Kita lihat pembahasannya. Langkah awal dalam mengorganisasi rapat adalah memastikan waktu dan kehadiran peserta terkonfirmasi. Soal 8.
Dokumen yang harus disimpan secara permanen oleh penata layanan sipil adalah: A. Surat izin cuti pegawai. B. Laporan audit keuangan. C. Formulir pendaftaran kegiatan. D. Undangan rapat bulanan. Jawaban yang benar adalah B. Laporan audit keuangan. Kita lihat pembahasannya. Laporan audit keuangan termasuk dokumen yang memiliki nilai hukum dan harus disimpan secara permanen. Soal 9. Dalam mendistribusikan dokumen, penata layanan sipil harus memastikan bahwa dokumen telah A. Diperiksa oleh semua pihak. B. Ditandatangani oleh penerima dokumen. C. Digandakan sebelum dikirim. D. Dikodekan dengan nomor arsip. Jawaban yang benar adalah B. Ditandatangani oleh penerima dokumen. Kita lihat pembahasannya. Dokumen yang didistribusikan perlu disertai tanda terima untuk memastikan proses berjalan transparan. Soal 10. Manakah berikut ini yang bukan termasuk tugas utama penata layanan sipil? A. Mencatat surat masuk dan keluar. B. Melakukan pendistribusian dokumen. E. Mengambil keputusan strategis di instansi. D. Menyusun laporan administratif. Jawaban yang benar adalah C. Mengambil keputusan strategis di instansi. Kita lihat pembahasannya. Tugas pengambilan keputusan strategis merupakan tanggung jawab pimpinan, bukan penata layanan sipil. Soal 11. Ketika menggunakan aplikasi e-office, penata layanan sipil diharapkan mampu: A. Menyesuaikan format laporan secara manual. B. Memproses dokumen dengan efisiensi digital. C. Menghapus dokumen tanpa persetujuan atasan. D. Mengubah sistem pengarsipan fisik. Jawaban yang benar adalah B. Memproses dokumen dengan efisiensi digital. Kita lihat pembahasannya. Aplikasi e-office dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen secara digital. Soal 12. Dalam mengelola data inventaris kantor, penata layanan sipil harus memastikan: A. Semua barang dihapus dari daftar setiap tahun. B. Barang rusak langsung dijual. C. Laporan inventaris diperbarui secara berkala. D. Tidak ada penghapusan barang. Jawaban yang benar adalah laporan inventaris diperbarui secara berkala. Kita lihat pembahasannya. Pembaruan laporan secara berkala membantu menjaga akurasi data inventaris. Soal 13. Ketika atasan meminta laporan yang harus selesai dalam waktu singkat, sikap terbaik penata layanan sipil adalah A. Menolak karena tidak punya cukup waktu. B. Meminta rekan untuk membuat laporan. C. Menyelesaikan laporan sesuai prioritas. Menunda pekerjaan lain untuk mengerjakan laporan. Jawaban yang benar adalah C. Menyelesaikan laporan sesuai prioritas. Kita lihat pembahasannya. Prioritas pekerjaan harus diatur untuk memenuhi tenggat waktu tanpa mengabaikan pekerjaan lain. Soal 14. Salah satu keuntungan penggunaan tanda tangan elektronik dalam dokumen adalah A. Mengurangi kebutuhan pengarsipan fisik. B. Meningkatkan keamanan akses dokumen. C. Mempermudah penggantian dokumen palsu. D. Memperlambat proses verifikasi dokumen. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan keamanan akses dokumen. Kita lihat pembahasannya. Tanda tangan elektronik memiliki tingkat keamanan tinggi dan meminimalkan risiko pemalsuan. Soal 15. Penata layanan sipil harus mengutamakan etika kerja dalam situasi berikut, kecuali A. Menghadiri rapat dengan rekan kerja. B. Melayani tamu dengan ramah. C. Memberikan informasi kepada publik sesuai prosedur. D. Menyelesaikan konflik pribadi di tempat kerja. Jawaban yang benar adalah D.
menyelesaikan konflik pribadi di tempat kerja. Kita lihat pembahasannya. Konflik pribadi sebaiknya diselesaikan secara terpisah tanpa mengganggu etika kerja profesional. Soal 16. Bagaimana cara terbaik untuk menyimpan dokumen elektronik secara aman? A. Menggunakan hard drive lokal tanpa salinan cadangan. B. Menyimpan di perangkat bersama tanpa izin. C. Memanfaatkan penyimpanan cloud dengan enkripsi. D. Menyimpan dokumen di komputer publik. Jawaban yang benar adalah C. Memanfaatkan penyimpanan cloud dengan enkripsi. Kita lihat pembahasannya. Penyimpanan cloud dengan enkripsi menjamin keamanan dan aksesibilitas dokumen. Soal 17. Surat resmi yang tidak memiliki tanggal penerbitan dianggap A. Sah secara administratif. B. Tidak valid. C. Masih dapat digunakan dengan izin atasan. D. Dokumen internal. Jawaban yang benar adalah B. Tidak valid. Kita lihat pembahasannya. Tanggal penerbitan adalah salah satu elemen penting untuk memastikan validitas surat resmi. Soal 18. Saat mendistribusikan surat yang salah alamat, penata layanan sipil harus A. Menghancurkan surat tersebut. B. Menyerahkan surat ke bagian pengarsipan. C. Mengembalikan surat ke pengirim. D. Memberikan surat ke penerima lain. Jawaban yang benar adalah C. Mengembalikan surat ke pengirim. Kita lihat pembahasannya. Surat salah alamat harus dikembalikan ke pengirim untuk diperbaiki dan didistribusikan ulang. Soal 19. Ketika dokumen rusak akibat bencana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menghapus dokumen dari daftar inventaris. B. Melaporkan kerusakan kepada pihak berwenang. C. Mengganti dokumen dengan salinan baru. D. Menyimpan dokumen rusak di tempat lain. Jawaban yang benar adalah B. Melaporkan kerusakan kepada pihak berwenang. Kita lihat pembahasannya. Pelaporan kerusakan adalah prosedur yang diperlukan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Soal 20. Apa yang dimaksud dengan tracking system dalam pengelolaan dokumen? A. Sistem yang melacak pergerakan dokumen. B. Sistem untuk menghancurkan dokumen lama. C. Sistem yang menggantikan arsip manual. D. Sistem untuk menyimpan data rahasia. Jawaban yang benar adalah A. Sistem yang melacak pergerakan dokumen. Kita lihat pembahasannya. Tracking system berfungsi memonitor lokasi dan status dokumen dalam proses pengelolaan. Soal 21. Apa yang harus dilakukan jika dokumen yang dipinjam sudah melewati batas waktu pengembalian? A. Membiarkan dokumen tetap berada di peminjam. B. Memberikan sanksi administratif kepada peminjam. C. Menunggu peminjam mengembalikannya sendiri. D. Menyampaikan pengingat kepada peminjam. Jawaban yang benar adalah D. Menyampaikan pengingat kepada peminjam. Kita lihat pembahasannya. Pengingat kepada peminjam dilakukan untuk mempercepat pengembalian dokumen sesuai jadwal. Soal 22. Dalam kasus peminjaman dokumen yang memerlukan akses terbatas, siapa yang biasanya memberikan izin? A. Pihak keamanan. B. Petugas administrasi. C. Atasan atau pejabat terkait. D. Pemilik dokumen. Jawaban yang benar adalah C. Atasan atau pejabat terkait. Kita lihat pembahasannya. Akses terbatas pada dokumen memerlukan izin dari pihak yang memiliki kewenangan seperti atasan atau pejabat yang berwenang. Soal 23. Apa yang harus dipastikan sebelum menyerahkan dokumen kepada peminjam? A. Dokumen dalam kondisi baik. B. Peminjam sudah memenuhi semua persyaratan. C. Peminjam memahami isi dokumen. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Kita lihat pembahasannya. Sebelum menyerahkan dokumen, pastikan dokumen dalam kondisi baik. Peminjam memenuhi persyaratan.
dan sudah memahami isi dokumen tersebut. Soal 24. Bagaimana cara menangani peminjam yang tidak mengikuti prosedur peminjaman dokumen dengan benar? A. Memberikan teguran secara langsung. B. Mengabaikan kesalahan tersebut. C. Memberikan informasi ulang tentang prosedur. D. Menghentikan semua permintaan peminjaman dari peminjam tersebut. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan informasi ulang tentang prosedur. Kita lihat pembahasannya. Penting untuk memberikan pemahaman ulang tentang prosedur kepada peminjam agar mereka dapat mengikuti dengan benar pada peminjaman berikutnya. Soal 25. Apa yang perlu dicatat dalam laporan pengembalian dokumen? A. Nama peminjam dan tanggal pengembalian. B. Kondisi fisik dokumen saat dikembalikan. C. Semua perubahan atau tambahan pada dokumen. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Kita lihat pembahasannya. Laporan pengembalian harus mencatat informasi lengkap tentang peminjam, kondisi dokumen, dan setiap perubahan yang terjadi untuk menghindari kebingungan di masa depan.